Boxing is about respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata-Mata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film inspiratif yang berjudul $1 Million Baby. Film ini dirilis pada tahun 2004. Film $1 Million Baby merupakan film kolaborasi dari Clint Eastwood dan Morgan Freeman yang mengisahkan perjuangan seorang wanita yang dulunya sebagai pelayan restoran. Ia mencoba berjuang menggapai cita-cita idamannya sedari kecil, yaitu menjadi seorang petinju kelas dunia. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan menunjukkan sebuah pertandingan tinju. Diperlihatkan dalam pertandingan itu salah satu pemain yang bernama Willy mengalami cedera yang cukup serius di bagian atas pelipisnya. Lalu terlihat pelatihnya yang bernama Frankie segera menghampiri dan mencoba membantu menghentikan pendarahannya. Tak selang lama pertandingan dimulai kembali. Terlihat Willy dengan susah payah mencoba mengimbangi permainan lawan yang terlihat agresif. Hingga saat lawan mulai lengah dengan pertahanannya, ia berhasil memukulnya hingga tersungkur. Dan Willy berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Di sisi lain, di sebuah kursi penonton bagian belakang, terlihat sosok wanita yang sedang mengawasi pertandingan tersebut dengan antusias. Seusai pertandingan, wanita itu menghampiri Frank. Dan diketahui wanita ini bernama Maggie. Ia menghampiri Frank karena ingin mendaftar sebagai anak didiknya di kelas tinju. Dan tentu saja Frank tidak mau menerimanya, karena selama ini ia berprinsip tidak akan melatih tinju seorang wanita. Saat Frank dan Willy menuju mobil untuk pulang, di sana Frank memberikan informasi bahwa ada salah satu promotor yang menawari pertandingan perebutan juara dunia kepada Willy. Namun Frank menolaknya, dengan alasan Willy dirasa belum siap untuk bertanding di kejuaraan tersebut. Frank menjanjikan akan menandingkan Willy di Piala Dunia setelah ia menyelesaikan 2-3 pertandingan mendatang. Scene selanjutnya kita dibawa ke sebuah tempat latihan tinju milik Frank. Di sana Frank sudah ditemani dengan Scrap. Scrap bekerja sebagai cleaning service di tempat itu. Dulunya Scrap adalah pemain tinju yang hebat, namun karena pertandingan dalam perebutan juara dunia, ia harus kehilangan fungsi mata kanannya. Pertimbangan ini juga yang membuat Frank takut untuk menandingkan Willy di pertandingan tinju dunia. Saat itu Scrap memberitahukan bahwa ada perempuan tidak dikenal dari tadi memukuli samsak di tempat latihannya. Saat Frank melihat perempuan tersebut, ia segera menyadari bahwa perempuan itu adalah Maggie yang pernah ia temui kemarin. Lalu ia segera menghampirinya karena melihat cara meninju yang digunakan salah dan bisa saja membuat tangannya patah. Frank dengan ketus mengatakan ia tidak akan menerimanya sebagai murid dan menganjurkan untuk mencari orang lain untuk melatihnya. Setelah itu, ia berjalan menuju ruangannya kembali. Di ruang kantor, Scrap mengatakan bahwa perempuan itu sudah membeli paket pelatihan di tempatnya selama 6 bulan. Kala itu Frank bingung, karena jika ia mengembalikan dana pelatihan dari Maggie, maka ia harus merugi. Apalagi keuangan tempat tinjunya kala itu sangat buruk. Akhirnya Frank menyuruh Scrap untuk tidak menggubris apapun yang dilakukan Maggie. Anggap saja ia tidak ada di tempat itu. Perlu diketahui, Maggie adalah perempuan yang kesehariannya ia bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan. Keuangan Maggie pun sangat minim, bahkan ia harus memanfaatkan sisa makanan untuk dibawa pulang guna mengganjal lapar. Dan uang hasil gajian dari kerjanya dikumpulkan untuk membeli pelatihan di tempat Frank. Tidak terasa sudah 2 hari Maggie selalu ke tempat pelatihan untuk berlatih tinju tanpa didampingi seorang pun di sana. Bahkan Maggie berlatih hingga larut malam. Hingga mungkin karena iba atau melihat kegigihan Maggie, Scrap langsung mendatangi Maggie dan mengajari dasar-dasar meninju samsak yang benar. Bahkan Scrap meminjamkan speedbag milik Frank agar bisa digunakan Maggie berlatih dengan alat yang memadai. Keesokan harinya saat Maggie berlatih menggunakan speedbag, Frank segera menyadari speedbag miliknya dipakai oleh Maggie. Hingga ia menghampiri dan meminta speedbag miliknya dikembalikan. Maggie pada saat itu segera meminta maaf dan mencoba mengembalikannya. Namun karena melihat Maggie memancarkan wajah kekecewaan, Frank pun merasa tidak tega. Frank hanya memberikan saran agar Maggie berlatih di tempat lain, dengan alasan dari dulu ia tidak pernah mengajar murid perempuan. Apalagi umur Maggie kala itu sudah berusia 31 tahun. Umurnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi petinju profesional, kata Frank dengan tajam.
Scene selanjutnya menunjukkan pertemuan Willy di rumah Frank. Willy datang ke rumahnya dengan maksud ia ingin keluar dari tim Frank dan bergabung ke mentornya yang baru. Willy mengundurkan diri karena ia tidak kunjung diperbolehkan untuk bertanding dalam perebutan penghargaan juara dunia. Saat itu Frank hanya terdiam memendam kekecewaan karena Willy adalah salah satu anak didik tercintanya yang sudah ia latih selama 8 tahun. Setelah kejadian tersebut, di televisi nasional disiarkan langsung pertandingan antara Willy dan juara bertahan dunia, yang hasil akhirnya Willy bisa memenangkan pertandingan tersebut, dan ia berhasil dinobatkan menjadi petinju juara dunia yang baru. Kemenangan Willy menambah kekecewaan Frank, karena jika ia lebih berani untuk menandingkan Willy di kejuaraan itu, pastinya ia yang berada di samping Willy saat kemenangannya. Keesokan harinya saat Frank ingin pulang dari kantor, ia melihat Maggie masih berlatih di tempatnya hingga larut malam. Lalu Frank menuju ke hadapan Maggie. Tak disangka Maggie langsung menceritakan kehidupan pribadinya di hadapan Frank, bahwa semenjak ia berusia 13 tahun hingga sekarang, dirinya masih bekerja mencuci piring dan sebagai pelayan restoran. Kehidupan keluarganya pun tidak harmonis, bahkan ayahnya sudah meninggal sejak lama. Hingga saat ini ia berkeyakinan tinjulah yang bisa membuat hidupnya lebih baik, karena dunia tinju bagi Maggie suatu hal yang membuatnya lebih menikmati hidup dan salah satu olahraga yang dicita-citakannya sedari kecil. Mendengar hal tersebut, Frank merasa iba dan juga takjub akan jalan kehidupan yang dilalui Maggie selama ini. Akhirnya Frank menyetujui Maggie menjadi muridnya. Namun dengan syarat ia harus menuruti segala perintahnya dan cara ia melatih disamakan dengan melatih petinju laki-laki yang lain. Mendengar perkataan dari Frank, Maggie langsung menyetujui dengan senyum lebar di bibirnya. Semenjak malam itu, Maggie semakin bersemangat dan berlatih keras mengasah teknik-teknik yang diajarkan Frank kepada dirinya. Karena kegigihan dan kerja kerasnya, skill yang dimiliki Maggie hari demi hari berkembang sangat pesat. Maggie merasa dunia tinju adalah dunia yang paling pas untuk dirinya. Ia tidak menghiraukan apa kata orang. Yang dilakukan Maggie saat itu hanya berlatih dan berlatih. Setelah sekian lama berlatih, Maggie memberanikan diri untuk bertanya kepada Frank mengenai apakah sudah waktunya ia bisa bertanding sungguhan. Frank pun menjawab dan menyetujui permintaan Maggie. Lalu Frank segera mengenalkan seorang promotor kepadanya untuk mengurus pertandingan perdana dari Maggie. Dan pertandingan untuk Maggie pun tiba. Namun dalam pertandingan perdananya, ia tampil tidak bagus karena pertahanan yang ia pakai sangat lemah dan banyak pukulan yang meleset. Frank yang pada saat itu melihat pertandingan Maggie dari kejauhan merasa gregetan sendiri. Dan dengan dorongan scrap yang ada di sampingnya, akhirnya Frank menghampiri ke dekat ring dan mencoba memberi nasihat pada Maggie. Awalnya Frank tidak diperbolehkan mendekati Maggie oleh wasit, karena Frank bukanlah promotor ataupun orang yang diundang di pertandingan itu. Namun dengan Frank menjelaskan bahwa ia adalah promotor pengganti dari Maggie, akhirnya ia diperbolehkan oleh wasit. Dan dengan arahan Frank, akhirnya Maggie bisa mengalahkan lawan dalam pertandingan pertamanya. So far, Twisted Justice, hey. I'll take it from here, because you obviously don't know what to... Semenjak itu, pertandingan demi pertandingan dilalui oleh Maggie, tentu saja dengan didampingi Frank sebagai pelatih. Salah satu kehebatan Maggie adalah ia bisa memukul KO lawan hanya dalam satu ronde. Karena penampilannya sangat lincah, banyak pemain yang enggan menjadi musuhnya. Sampai-sampai Frank harus menyogok promotor lain agar Maggie bisa mendapatkan lawan dan bisa terus bertanding. Karena posisinya sudah di atas angin, akhirnya Frank menaikkan kelas untuk Maggie. Tentu saja Maggie merasa sangat senang karena ia bisa mendapatkan lawan yang tangguh dan bisa bertanding tidak hanya satu ronde. Namun di dalam pertandingan, Maggie masih ceroboh akan pertahanannya, seakan meremehkan pukulan lawan. Sampai-sampai hidungnya terkena pukulan lawan hingga patah. Mengetahui hidungnya patah, Maggie meminta Frank agar membenarkannya dengan cara manual, yaitu menggunakan tangan. Karena paksaan Maggie, akhirnya Frank melakukan hal yang paling ia benci itu. Ronde selanjutnya pun dimulai dengan serangan habis-habisan. Akhirnya Maggie berhasil mengalahkan lawan dengan pukulan hook andalannya. Pertandingan demi pertandingan Maggie jalani dengan hasil kemenangan, hingga akhirnya Frank memutuskan untuk mengikutkan Maggie ke pertandingan perebutan middleweight champion. Thank you, boss. Thank you so much.
Kabar tersebut membuat Maggie kaget dan juga bahagia, karena dengan bertanding di kelas itu, ia akan bisa mendekati pertandingan kejuaraan dunia yang diidam-idamkannya. Scene selanjutnya memperlihatkan arena tinju yang berada di negara Inggris. Sorak penonton dengan sebutan Mokusha riuh disebutkan dalam pertandingan Maggie. Babak pertama pun dimulai. Dalam ronde pertama, Maggie hampir pesimis dikarenakan pertahanan lawan yang sangat kuat. Dengan arahan Frank, Maggie menggunakan teknik bertahan di awal dan langsung memukul bertubi-tubi saat pertahanan lawan hilang. Lagi-lagi kegesitan dan pukulan hook kerasnya bisa menumbangkan lawannya. Pertandingan di berbagai negara bisa dilalui Maggie dengan hasil kemenangan, hingga nama julukan Mokusha langsung viral di berbagai negara Eropa. Setelah menyelesaikan semua pertandingan, Maggie kembali ke negara asalnya, dan ia langsung membeli rumah dari uang tabungan hasil ia bertanding selama ini. Rumah tersebut dihadiahkan untuk ibunya. Maggie dan Frank pun menjemput ibu dan saudaranya untuk memperlihatkan rumah darinya. Namun saat sampai di tujuan, respon ibu malah memarahi Maggie. Ibunya beranggapan jika pemerintah tahu ia sudah memiliki rumah baru, maka ia tidak bisa menerima uang santunan dan obat gratis yang diberikan pemerintah setiap bulannya. Mendengar hal tersebut, Maggie berjanji akan memberikan uang untuk ibunya tiap bulan. Namun si ibu malah meremehkan dan mengata-ngatai Maggie. Mendengar perkataan ibu dan saudara kandungnya yang pahit, Maggie langsung pergi sembari mengatakan, jika ibu tidak mau menerima rumah pemberianku, tinggal jual saja rumah ini, sambil memberikan kunci rumah kepada ibunya. Sepulang dari tempat ibunya, Frank mengajak Maggie untuk mampir ke warung kopi Mbah Jayem, dengan tujuan untuk menenangkan pikiran Maggie setelah kejadian bersama ibu kandungnya itu. Di tempat itu, Maggie mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Lalu Frank langsung menjawab, "Kamu masih punya aku," sambil tersenyum. Hari demi hari berlalu, akhirnya Maggie sampai ke pertandingan kejuaraan WBA Middleweight Champion. Di pertandingan ini, menang atau kalah, Frank dan Maggie tetap dibayar jutaan dolar. Namun ia harus bertanding dengan juara bertahan yang pada saat itu masih dipegang oleh The Bluebird dari negara Jerman Timur. Ia dikenal dengan petinju yang ganas dan cara bermainnya yang curang dan kotor. Pertandingan pun dimulai. Maggie di awal ronde sudah bisa melayangkan pukulan kombinasi ciri khasnya. Namun beberapa saat kemudian, Maggie dicurangi The Bluebird dengan cara menyikut Maggie tepat di pelipisnya. Tak sampai di situ, saat Maggie dalam keadaan belum siap, Bluebird memukulnya hingga sempoyongan. Karena kecurangan tersebut, The Bluebird diberikan peringatan dengan memberikan minus 1 poin. Dan jika diulangi lagi, maka ia akan didiskualifikasi dalam pertandingan itu. Saat Frank melihat permainan licik lawan, ia memberikan arahan agar Maggie melakukan serangan dengan cara agak jauh, dan usahakan pukulan yang dilayangkan menuju titik lemah The Bluebird, yaitu di bagian saraf siatik yang ada di dekat pantat. Ronde selanjutnya pun dimulai. Dengan menggunakan strategi dari Frank, Maggie berhasil mengoyak pertahanan lawan dengan memukul saraf siatik hingga The Bluebird kehilangan keseimbangan. Memanfaatkan keadaan lawan, Maggie terus melayangkan pukulan ke arah The Bluebird hingga sempoyongan. Namun ia harus mengakhiri serangan itu karena bel berbunyi. Namun pada saat Maggie ingin ke sudutnya untuk beristirahat, ia malah ditonjok oleh The Bluebird dari belakang hingga ia ambruk. Dan parahnya, leher Maggie mengenai kursi yang akan digunakannya untuk beristirahat. Karena kejadian itu, Maggie tidak bisa meneruskan pertandingan karena mengalami cedera yang sangat serius, hingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Saat Maggie sadar, keadaannya sangat buruk. Saraf tulang belakangnya rusak parah hingga ia memerlukan penumpang leher dan ventilator untuk bernafas. Berbulan-bulan berlalu dengan kondisi Maggie yang tak kunjung membaik. Frank kala itu sudah mencoba mencari dokter-dokter terkenal di Eropa untuk memulihkan keadaannya. Namun saat melihat kerusakan saraf yang dialami Maggie terlampau parah, tidak ada dokter yang sanggup untuk menanganinya. Setelah sekian lama Maggie berada di rumah sakit, akhirnya ibu dan saudara kandungnya terlihat datang berbondong-bondong seperti ingin menjenguk. Namun pada saat di kamar, Maggie malah disuruh untuk menandatangani surat kepemilikan harta benda yang dimiliki Maggie. Awalnya Maggie gembira akan kedatangan mereka. Namun saat ia mengetahui mereka hanya mementingkan hartanya, Maggie pun marah dan mengusir mereka dari kamarnya.
Semakin hari kondisi Maggie semakin memburuk, bahkan kakinya harus diamputasi dikarenakan luka di kakinya semakin parah. Dan mirisnya hanya Frank dan Scrap yang setia menemaninya. Pada saat Frank duduk di samping Maggie menceritakan kembali awal perjuangan hidupnya, yang dulunya sebagai pelayan restoran hingga ia berhasil menjadi petinju dan bisa bertanding di puncak kelas. Ia juga menceritakan pesan dari almarhum ayahnya, agar ia terus berusaha sampai ia berhasil dalam dunia yang diminati. Dan akhirnya Maggie bisa meraih keberhasilan sesuai versinya. Baginya sekarang semuanya telah ia dapatkan, dan saat itu Maggie menginginkan ia bisa lepas dari penderitaan sakitnya itu, dan ingin kembali ke rahmatullah. Mendengar permintaan Maggie, Frank langsung tidak menyetujuinya dan melarang Maggie agar tidak meminta hal konyol untuk dirinya. Maggie sudah dianggap anak sendiri oleh Frank, tidak mungkin ia melakukan permintaan Maggie itu. Saat Frank merenung di rumahnya, terdengar suara telepon berdering. Ternyata telepon itu dari rumah sakit. Frank pun segera bergegas. Sesampainya di ruangan Maggie, ia melihat Maggie sedang berupaya bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri, sampai-sampai darah sangat deras mengalir dari mulutnya. Melihat kejadian itu, Frank semakin bingung akan keadaan yang menuntutnya untuk memilih. Lalu menceritakan masalah itu kepada Scrap. Scrap pun pada saat itu hanya bilang bahwa Maggie adalah sosok petinju juara dunia yang sangat hebat menurutnya. Dan semua impian Maggie selama ini sudah diraihnya. Mendengar pernyataan Scrap, Frank pun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit dengan membawa peralatan-peralatan suntik. Setelah berada di ruangan, Frank membisikkan sesuatu pada Maggie. "Baik, aku akan menuruti permintaanmu." Setelah itu, ia memberitahu arti Mokusha pada Maggie, yaitu sayangku dan darahku. Mendengar ucapan itu, Maggie terlihat meneteskan air mata. Lalu Frank perlahan mengambil sebuah suntikan dan menyuntikkan cairan tersebut ke dalam infus Maggie. Tak selang lama mesin detak jantung Maggie berubah menjadi garis lurus, yang menandakan Maggie telah tiada. Dan film pun berakhir. Banyak pesan moral yang ingin disampaikan dalam film ini. Pesan yang saya tangkap dari sisi Maggie yaitu, kunci kesuksesan ialah tekun dan kerja keras dalam bidang yang kamu sukai. Jangan pernah takut untuk melangkah. Meskipun usiamu sudah tua, namun tidak ada kata terlambat dalam kondisi tertentu. Dan satu lagi, cita-citamu adalah tanggung jawabmu sendiri. Mungkin orang di sekitar atau keluargamu sendiri tidak menyetujui jalan yang kamu ambil. Namun jika cita-citamu itu sudah kamu anggap menjadi passion dan rasional, jangan goyah dengan perkataan orang lain. Masa depanmu kelak hanya kamu yang menjalani, bukan orang lain ataupun keluargamu. Dan pesan dari sisi Frank, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, namun tidak memaafkan diri sendiri adalah sebuah kesalahan yang amat besar. Masa lalu mungkin tetap terbayang, namun kita semua berhak untuk bahagia di masa depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.